Puji Tuhan, haleluya. Shalom kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Balik lagi dalam program kita baca Alkitab setiap hari. Gimana setiap hari kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya secara singkat, sehingga kita akan baca secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kita berdoa supaya kita bisa menyelesaikan bacaan kitab kita ya kan sampai Wahyu nanti, kawan. Nah, saat ini adalah kita akan masuk ke dalam Kejadian 41 ya kan. Ya, kawan-kawan, saya sangat bersuka cita kalau kita bisa bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya kan? Karena bila kita memiliki hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan, karena kita pasti akan disediakan, akan dikenyangkan oleh firman Tuhan, ya kan? Nah, baiklah kita langsung berdoa saja ya kawan-kawan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk membaca Alkitab perenungan firman Tuhan pada hari Kamis ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni juga akan soal dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat ya Bapa, itu baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan Engkau yang sucikan, kuduskan oleh kuasa darah Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Lagi kami akan mulai pembacaan Alkitab kami. Pembacaan Alkitab, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin setiap kami ya Roh Kudus. Berikan hikmat, berikan pewahyuan, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu yang Kau berikan pada kami hari ini. Berbicara kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan langsung suara-Mu ya Bapa, melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kawan-kawan, kita ini adalah kawan sekerja Allah ya kan. Sehingga kita bisa terus belajar firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan ya kan. Inilah tugas kita sama-sama. Baik, kita akan mulai membaca kitab kita di dalam Kejadian 41. Nah, di sini ada 2 perikop dan Kejadian 41 ini agak panjang, ada 57 ayat. Nah, kita mulai dari perikop pertama yang berjudul Mimpi Firaun. Ayat 1, setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu kemudian memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi yang di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik,
Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ketujuh bulir yang bernas dan berisi itu, yang berisi tadi, lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Dan berkatalah kepada juru minuman dan kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikian pula terjadi. Aku dikembalikan ke pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menjawab Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu ketujuh ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut, tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ketujuh ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula, lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ketujuh bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkan kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu adalah 7 tahun dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya itu 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu dan angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksudnya perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya.
Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, dan karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu ia akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun membaik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Amin. Nah, kita belajar di sini kawan bahwa dikatakan di ayat 1 itu adalah setelah lewat 2 tahun lamanya. Jadi artinya Yusuf itu harus dipenjara dulu sekitar 2 tahun. Iya kan? 2 tahun baru juru minumnya itu ingat lagi kepada Yusuf. Karena karena memang Tuhan memberi mimpi kepada Firaun. Inilah jalan untuk Yusuf keluar dari penjara, bahkan menjadi penguasa di tanah Mesir, ya kan? Nah, kita sudah lihat sendiri ya, ini juga udah sering kali kita dengar, kita pelajari tentang mimpinya Firaun yang diterjemahkan oleh Yusuf. Jadi poin yang kita dapat dari kisah ini adalah ketika kita ada pergumulan, ketika kita ada masalah, seperti halnya Yusuf, dia terkurung dalam penjara, harus menunggu dulu 2 tahun lebih. Nah, kadang-kala doa-doa kita belum dijawab, keinginan-keinginan kita belum dijawab oleh Tuhan, kita harus sabar. Kita harus menunggu jawaban Tuhan, ya kan? Jangan berhenti-hentinya berdoa. Jadi waktu Tuhanlah yang terbaik. Tuhan mau melihat ketekunan kita. Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Apakah kita tetap sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh baca Alkitab, sampai masalah itu selesai, sampai keinginan kita dijawab. Dan keinginan kita itu, doa kita itu kadang-kala enggak jawabannya mungkin tidak, tapi Tuhan pasti akan memberikan yang lebih besar lagi, kawan, ya kan? Kalau diberikan, dikabulkan, itu bersyukur. Tapi kalau tidak pun kita juga tetap bersyukur, karena kita akan percaya janji Tuhan pasti akan memberikan hal yang lebih baik, ya kan? Karena dalam firman Tuhan dikatakan apa yang tidak dipikirkan oleh pikiran kita, yang tidak timbul dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan, ya kan, bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Wow, luar biasa janji Tuhan kan, saudara.
Nah, akhirnya Yusuf keluar dari penjara karena telah menerjemahkan mimpinya Firaun. Nah, kita lanjutkan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa, ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh sebuah pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya lah kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera imam Dion. Yusuf beri nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang-orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Nah, di dalam paragraf kedua ini kita belajar, kawan, kita harus
menyerahkan kehidupan kita, ya kan, kepada Tuhan. Karena lihat Yusuf yang tadinya di penjara, yang tadinya dinilai memperkosa istrinya Potifar, sekarang malah diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Wow, sungguh luar biasa, ya kan? Karena Allah kita, ya kawan, Allah kita tuh ahli membuat apa? Membuat yang buruk menjadi baik. Membuat duka cita menjadi sukacita. Kesedihan kita menjadi tari-tarian, ya kan? Nah, jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Mungkin ada beberapa dari kita yang saat ini ada masalah. Mungkin ada kesulitan keuangan, ya kan? Mungkin ada yang anak-anak kita sulit untuk di apa ya namanya? Ya anak-anak kita sulit untuk diajak yang rohani itu, ya kan? Ya lebih suka-sukanya sendiri. Kita doakan kawan-kawan, kita berserah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan kita ahli memutarbalikkan dari yang buruk menjadi yang baik, yang salah menjadi benar. Seperti Yusuf yang tadinya di penjara, menurut Firaun dia memperkosa istrinya, ya kan, menggoda istrinya, tapi diubah sama Tuhan menjadi penguasa langsung. Ya main-main langsung penguasa, ya kan kawan. Itu juga dengan kita, karena firman Tuhan yang di bagian lain katakan kita akan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita akan terus naik dan tidak turun, ya kan. Nah, itulah janji Allah atas kehidupan kita. Dan Yusuf memang dikasih hikmat, dikasih karunia untuk membaca mimpi, ya kan. Nah, akhirnya dia bukan hanya sebagai penguasa, tapi semua orang, semua pejabat di tanah Mesir harus tunduk kepada Yusuf. Dan Yusuf juga tidak semena-mena terhadap jabatannya. Dia tetap melakukan tugasnya sesuai dengan tugasnya. Karena ada beberapa orang, banyak orang memanfaatkan jabatannya untuk menindas orang, untuk berlaku seenak-enaknya, untuk korupsi, ya kan. Hati-hati kalau kita dikasih jabatan yang baik, kita harus melakukan yang terbaik sesuai dengan jabatan kita. Seperti Yusuf, dia bekerja sangat baik. Dia simpan itu gandum sampai dikatakan seperti pasir di laut, ya kan, sangat banyak. Karena saat itu adalah 7 tahun kelimpahan benar aja. Setelah itu datang ke 7 tahun kelaparan. Banyak yang datang kepada Yusuf untuk membeli bahan-bahan makanan. Bahkan di luar Mesir pun pada datang, ya kan, sehingga membawa keuntungan bagi Mesir, bagi Firaun, kawan-kawan. Ya kan, nah kita dapat belajar pada hari ini di dalam 2 perikop ini, ya kan. Yang pertama, kita belajar kita harus tetap taat dan setia, tidak berhenti-berhentinya untuk berdoa, tidak berhenti-berhentinya untuk membaca firman Tuhan, tidak berhenti-berhentinya untuk mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kita selalu punya iman yang teguh, semakin kuat setiap hari. Jadi kita tunggu waktunya Tuhan dengan sabar, dengan taat, dengan setia sama Tuhan. Kita yakin, kita percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita dapat ambil kesimpulan bahwa Tuhan bisa merubah seseorang itu dari yang buruk menjadi baik. Ya kan, mungkin perekonomian kita saat ini pas-pasan, tapi kita percaya dan mengandalkan Tuhan, kita bergerak juga,
pasti Tuhan ubahkan menjadi kelimpahan. Amin. Yes. Mungkin sekarang anak-anak kita nakal gitu ya kan, nggak bisa diatur, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dinasehati. Kita berdoa sama Tuhan sehingga anak kita diubahkan menjadi sungguh-sungguh di dalam Engkau ya kan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yusuf saja yang tadinya di penjara dibebaskan bahkan menjadi penguasa istana. Dan Tuhan juga akan selalu membuat kita naik ya kan, tidak turun. Kita yakini itu kan kawan. Menurut dunia ada kadang di atas, ada kadang di bawah. Tapi kita menurut anak-anak Tuhan, kita imani bahwa kita akan terus naik, tidak akan turun. Amin. Ya, karena ada Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberkati kita. Ya kan? Nah, kita sudah belajar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu ya Bapa. Saat ini kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam pembacaan Alkitab kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan dari Yusuf dan Firaun dan juga tanah Mesir. Terima kasih Tuhan, kami terus dapat belajar semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin hari semakin mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami tanya terus mengandalkan Engkau, dan kami akan taat dan setia menanti jawaban doa kami kepadamu ya Bapa. Karena waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan keputusan apapun pemberian-Mu yang terbaik untuk kami ya Bapa. Ajar kami selalu peka Tuhan terhadap suara-Mu, terhadap firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam sekolah, dalam studi. Berkati kami semua dalam segala apapun yang kami kerjakan. Hanya ya Tuhan Yesus yang membuat berhasil ya Bapa. Ajar kami untuk selalu menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita, dimanapun Kau tempatkan kami, sehingga kami juga dapat memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jika ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan ya Bapa. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa bilur-bilur Kristus, Engkau menjamah setiap kami yang sakit. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh ya Bapa. Karena kami punya iman yang kuat. Oleh iman kami nyatakan Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur Kristus, kami sudah dijamah dan disembuhkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami pada hari ini, agar kami terus disertai dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kawan-kawan yang telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah channel ini dapat bisa untuk memberkati kawan-kawan semua ya kan. Biarlah yang belum subscribe boleh di subscribe, yang di like boleh di share ke teman-teman yang lain, dan juga boleh di komen apa yang kawan-kawan dapat hari ini, dan apapun boleh di komen di bawah. Terima kasih kawan-kawan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.